TV berjumpa kembali bersama saya Suli Sesa dalam program Semarang Rumah Kita. Pada edisi kali ini kami akan menurunkan liputan tentang Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN Daerah Kota Semarang atau BRINDA. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Semarang Hefarita Gunaryanti Rahayu, BRINDA Kota Semarang ini digandeng dan diharapkan bisa mendukung akselerasi pembangunan di Kota Semarang melalui temuan dan hasil-hasil riset dan inovasinya. Seperti apa inovasi yang sudah dihasilkan oleh BRINDA Kota Semarang? Kami turunkan liputannya dalam program Semarang Rumah Kita. Di era global, pembangunan perlu lebih mengedepankan aspek pemanfaatan iptek dan inovasi sebagai faktor pembentuk daya saing atau disebut dengan Innovation Driven Development. Pertumbuhan pembangunan perlu digerakkan dengan strategi yang tidak saja semakin efisien, namun mengedepankan inovasi dengan mendayagunakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, atau disingkat IPTEKIN. IPTEKIN telah menjadi salah satu faktor utama bagi negara-negara maju dalam mempercepat program pembangunan nasional di berbagai sektor, terlebih pada sektor pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan. Sebaliknya, di negara berkembang seperti Indonesia, kebijakan IPTEKIN justru masih belum menjadi diskursus publik utama, baik di kalangan pembuat kebijakan di level pusat dan daerah, industri, akademisi, maupun di tengah masyarakat. Di Indonesia, pemerintah pusat telah membentuk Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN. Salah satu tujuan pembentukan BRIN adalah terwujudnya temuan, terobosan, dan pembaharuan ilmu pengetahuan dari hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi, inovasi, dan lainnya. BRIN terdiri atas Dewan Pengarah dan Pelaksana. Bertindak selaku Ketua Dewan Pengarah BRIN adalah Hajah Megawati Soekarno Putri. Dalam setiap kesempatan, Megawati selalu menekankan pentingnya daerah-daerah untuk membentuk Badan Riset Inovasi Daerah atau BRIDA untuk mewadahi para peneliti-peneliti daerah melalui riset, kajian, maupun penelitian. Salah satu pemerintah kota yang responsif menangkap pesan Ketua Dewan Pengarah BRIN adalah Pemkot Semarang. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Hefarita Gunaryanti Rahayu, Kota Semarang telah memiliki peraturan daerah atau Perda tentang pembentukan susunan organisasi tata kerja baru BRIDA. Perda ini telah disahkan pada akhir tahun 2023 lalu oleh DPRD Kota Semarang. Kalangan Dewan menyambut baik karena perda tersebut muncul atas inisiatif pemerintah daerah. Terima kasih, saya kira dengan adanya OPD baru setingkat badan, ya, itu dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan di Kota Semarang yang berkualitas, yang pembangunannya yang berkelanjutan, yang berwawasan lingkungan, juga memperhatikan kemajuan kota. Tentu semuanya didasarkan atas riset, ya, didasarkan atas kajian yang mendalam, dan Dewan sendiri sangat mensupport dengan adanya BRIDA ini, karena memang BRIDA dibentuk didasarkan oleh Perda Kota Semarang yang sudah ditetapkan pada November 2023 yang lalu. Itu artinya secara kelembagaan pemerintahan sudah sangat kuat, ya, untuk melakukan kewenangannya dalam melakukan riset untuk meningkatkan pembangunan di Kota Semarang. Dan kita berharap Semarang yang sudah mendeklir bahwa menjadi smart city ini, ya, itu gayung bersambut, ya, dengan adanya BRIDA. Ya, di tingkat nasional sudah ada BRIN, ya, di tingkat daerah adanya BRIDA. Itu tentu satu kesatuan yang sangat bagus, ya, untuk meningkatkan pembangunan di Kota Semarang. Nah, kita dalam konteks pengawasan ini tentu, ya, tidak hanya dari sisi pengawasan bagaimana kemudian BRIDA ini melaksanakan tupoksinya, kemudian yang kedua juga dukungan dananya, ya, karena secara regulasi BRIDA sudah sepenuhnya menjadi badan, gitu, ya, riset dan inovasi. Ya, harapan kami setelah ditetapkan menjadi
SOTK, perangkat daerah menjadi bagian dari Badan Riset Inovasi ya daerah, itu harapan kita ya mempunyai rencana kerja ya, mempunyai menurunkan atau menerjemahkan dari RPJMD tahun 2021-2026 itu diturunkan, yang kemudian bisa melakukan capaian RPJMD yang masih sampai 2026 gitu ya. Nah, harapan kita begitu, karena hadirnya BRIDA ini kan baru ya akhir tahun 2023. Tentu itu menjadi satu tantangan untuk BRIDA segera bergerak, segera mengkonsolidasikan mulai dari perangkatnya terpenuhi, siapa pembagian tupoksinya, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah hasil-hasil yang riset dan inovasi yang dilakukan oleh BRIDA ini betul-betul bermanfaat langsung untuk kepentingan masyarakat. Ya, saya lihat mungkin di tataran khusus BRIDA ini ya tentu menjadi think tanknya oleh pemerintah kota. Ya, think tanknya oleh pemerintah kota, bagaimana segala sesuatu kebijakan itu didasarkan atas inovasi, ya, didasarkan atas riset, didasarkan atas kajian yang matang, yang mendalam, sehingga ketika mengeluarkan kebijakan itu dapat diantisipasi dampak negatifnya di kemudian hari. Itu yang dirasakan. Jadi kalau adanya BRIDA ini berfungsi secara sesuai dengan harapan, ya menjadi think tank dari pemerintah kota, itu menjadikan Semarang besok menjadi Semarang yang ya betul-betul smart city dan pembangunan yang berkelanjutan. Peran BRIDA dalam penelitian dan pengembangan pangan di Kota Semarang sangat diperlukan. Salah satu tujuannya untuk mendorong potensi pertanian dan lumbung pangan di Kota Semarang. Dengan perda tersebut, Pemkot Semarang bisa mendapatkan riset dan kajian untuk pengembangan inovasi atas permasalahan di daerah. Melalui BRIDA, Wali Kota yang intim disapa Mbak Ita berharap nantinya ada riset dan penelitian di bidang pertanian, sehingga bisa muncul varietas-varietas tanaman baru serta inovasi pertanian di Kota Semarang. Sebagai kota metropolitan, Mbak Ita sadar betul bahwa Kota Semarang sangat membutuhkan BRIDA, karena semua yang dilakukan untuk pengembangan kota harus berdasarkan riset, kajian yang matang dan mendalam, serta perencanaan terpadu, sehingga pembangunan di Kota Semarang mampu menjadi pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Ibu. Terima kasih atas perkenannya untuk menyelenggarakan acara dan juga terutama memberikan fasilitas kepada riset BRID untuk bisa berkantor bekerja di sini. Tidak banyak itu, mungkin ini yang pertama ya, jadi dari pemerintah daerah memberikan fasilitas untuk tentunya nanti ini menjadi motivasi kami dari para riset ini untuk bekerja lebih giat, menghasilkan inovasi terbaru untuk kesejahteraan masyarakat dan utamakan untuk kesejahteraan masyarakat di Semarang ini. Nah, jadi insya Allah Ibu, nanti semangat kerja kami dari BRID ini semakin giat untuk melaksanakan riset-riset dan inovasi. Hasil yang tadi disampaikan mengenai hasil-hasil riset dari para mahasiswa atau riset dari sini BRIDA, nanti tentu akan kita tindak lanjuti sampai dengan nanti haki, paten, lisensi, sampai nanti menjadi produk-produk industri berskala besar. Kalau untuk Pentasol ini memang merupakan inovasi ya, yang sebetulnya untuk membersihkan sampah plastik. Bonusnya dapat minyak. Jadi bukan kita memang tujuannya untuk menghasilkan minyak, gitu. Karena dengan hasilnya ini Bu, memang bisa dimanfaatkan untuk mesin bakar apa saja. Kalau yang di Lombok itu dipakai untuk menghancurkan insinerator. Jadi akhirnya pembakaran
sampah-sampah itu menggunakan minyak yang dihasilkan dari sampah itu sendiri. Nah, kalau mungkin di Semarang bisa digunakan untuk yang lainnya. Sebagai tindak lanjut telah disahkannya Perda tentang STOK Brida, Mbak Ita pun menyediakan co-working space, tempat khusus bagi para peneliti dan periset Brida untuk melakukan kerja-kerja inovatif. Mei lalu, Mbak Ita telah meresmikan co-working space Brida yang berlokasi di Kompleks Balai Kota Semarang, Jalan Pemuda. Co-working space Brida diresmikan bersama Sekretaris Utama BRIN, Nur Tri Aris Susiatening Tias. Co-working space Brida diharapkan bisa memfasilitasi para peneliti dan pelaku riset untuk bisa memberikan dukungan kepada pemerintah daerah. Keberadaan co-working space Brida di Kompleks Balai Kota Semarang dilengkapi sejumlah fasilitas seperti tempat untuk meeting, meja dengan stop kontak Wi-Fi, kafe, dan pojok baca hasil riset BRIN. Keberadaan Brida di Kota Semarang telah membawa hasil positif. Sejumlah temuan baru bermunculan seperti temuan alat pendeteksi banjir dan longsor, juga temuan kontrol emisi udara. Selama ini, kontrol emisi udara hanya statis berada di satu titik. Melalui temuan ini, kontrol emisi udara bisa digunakan di sepeda motor atau untuk ojek online. Terkait hal itu, Pemkot telah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ojek online untuk pelaksanaan uji coba. Hasil temuan Brida lainnya berupa polybag yang mudah terurai karena terbuat dari ketela dan limbahnya. Selama ini, polybag susah terurai sehingga menimbulkan limbah atau sampah plastik yang semakin menumpuk. Polybag ramah lingkungan ini telah lama dipakai untuk pilot proyek program pertanian perkotaan di Kota Semarang. Temuan lainnya, limbah-limbah plastik yang bisa diubah menjadi bahan minyak yang bisa digunakan oleh para nelayan. Juga inovasi program Mina Padi Apung, di mana para petani bisa memanfaatkan embung atau kolam retensi untuk menanam padi. Alhamdulillah hari ini bersama Bu Sestama BRIN, karena Pak Kepala BRIN sedang ada kegiatan, hari ini bisa meresmikan bersama-sama dengan waktu yang cepat gitu ya, co-working space BRIN untuk di wilayah Jawa Tengah gitu ya, tapi kita ada di Kota Semarang yang tentunya ini akan bisa memberikan semangat, memfasilitasi juga para peneliti, periset untuk bisa memberikan sumbangan-sumbangan kepada kami, khususnya pemerintah daerah yang tidak mempunyai periset-periset yang handal, sehingga bisa mendapatkan hasil-hasil riset yang sangat luar biasa. Mungkin tadi teman-teman juga sudah melihat ada beberapa penemuan-penemuan yang sangat luar biasa dan itu dibutuhkan oleh Kota Semarang. Yang satu ada pendeteksi banjir, kemudian longsor, dan daerah aliran sungai. Tadi sudah dilihat, sudah diperlihatkan. Kemudian juga untuk controlling emisi udara. Kalau yang selama ini kan ini statis ya, hanya ada di beberapa titik-titik, tapi kalau ini bisa pakai mobil dengan motor. Nah ini nanti kita akan kerjasama dengan beberapa ojek online itu ya, yang bisa digunakan perusahaan-perusahaan itu. Kemudian tadi ada juga yang sangat menarik juga adalah hasil polybag. Polybag itu yang selama ini kan kalau namanya polybag setelah dipakai kemudian tidak bisa terurai sehingga menimbulkan limbah plastik, sampah plastik yang semakin menumpuk. Nah ini ada tadi ya, dan digunakan nanti untuk pilot project di programnya Perdu Kota Semarang. Itu begitu dipakai, dibuang itu sudah bisa terurai. Ada dua tadi yang dibuat, satu dari bahan ketela, coba ini dari bahan ketela menjadi polybag, dan yang satu adalah limbahnya kemudian ditambah dengan adiktif. Nah ini kan merupakan salah satu solusi juga. Kita mau melakukan mengimplementasi urban farming, tapi nanti ada efeknya yaitu limbah plastik yang sangat banyak. Dan yang keempat adalah tadi juga limbah-limbah plastik bisa diubah menjadi bahan bakar minyak, dan ini bisa dipakai oleh nelayan. Jadi tidak perlu merubah mesinnya, tetapi langsung bisa digunakan. Ini kan juga penting juga untuk Kota Semarang. Jadi beberapa termasuk tadi
kan Kota Semarang ini masih punya juga embung, masih punya banyak juga istilahnya kayak kolam-kolam retensi, itu bisa dipakai mina padi apung. Jadi atasnya bisa padi dan bawahnya diberi ikan-ikan. Nah ini kan juga bisa memberikan manfaat. Jadi sangat luar biasa. Belum memfasilitasi sudah dapat hasil-hasil riset gitu ya, sehingga itulah semangat kami dari pemerintah Kota Semarang untuk memfasilitasi para peneliti BRIN. Dan ini juga optimalisasi gedung P3DN. Kemarin-kemarin ini kan suwung, nggak pernah dipakai lah. Apa salahnya kalau ini bisa dimanfaatkan, sehingga hari ini kami berkolaborasi gitu ya, bersinergi dengan BRIN untuk menyediakan tempat bagi periset. Monggo periset apapun, kita kan kerjasama ada 18 kerjasama, bentuk kerjasama. Mungkin itu. Terobosan yang dilakukan Mbak Ita selaku Wali Kota Semarang yang menyediakan tempat khusus bagi para periset dan peneliti mendapatkan apresiasi dari Ketua Dewan Pengarah Badan Riset Inovasi Nasional, Megawati Soekarno Putri. Melalui Wakil Kepala BRIN, Amarullah Oktavian, pihak BRIN mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas penyediaan coworking space atau CWS untuk BRIN di Kota Semarang. Menurut BRIN, keberadaan coworking space untuk para periset di Kota Semarang menjadi bukti wujud responsif dan inovatifnya Pemkot Semarang yang secara cepat menyediakan coworking space untuk menunjang kerja-kerja inovatif para peneliti. Pemirsa Jawa Post TV, demikian program Semarang Rumah Kita yang menurunkan liputan tentang Badan Riset Inovasi BRINDA Kota Semarang sebagai upaya pemerintah Kota Semarang di bawah Wali Kota Kepalita Gunaryanti Rahayu mempercepat pembangunan Kota Semarang melalui riset dan inovasinya. Sampai jumpa dalam program Semarang Rumah Kita